Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Fisika Dasar. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang resonansi gelombang bumi atau biasa disingkat RGB. Untuk outline-nya itu ada tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, dan pengolahan data. Yang pertama kita bakal bahas tujuan praktikum ya. Nah, apa sih tujuan-tujuannya? Ada 3 nih. Yang pertama untuk memahami peristiwa resonansi gelombang bumi. Yang kedua untuk menentukan kecepatan rambat bumi dalam udara. Yang ketiga untuk memahami pengaruh perubahan suhu terhadap cepat rambat bumi. Selanjutnya kita bakal bahas dasar teori. Sesuai judulnya, kan resonansi gelombang bumi nih. Apa sih resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda disebabkan karena pengaruh benda lain yang bergetar dengan frekuensi sama dengan sumbernya. Apa sih contohnya ya? Misalnya nih ada 2 benda, benda A dan benda B. Nah, benda A ini kan misal nih bergetar nih. Nah, terus getarnya tuh mantul ke benda B. Nanti hasil dari frekuensi yang mantul itu dari benda B bakal sama besarnya dengan frekuensi sumbernya. Nah, terus resonansi gelombang bumi pada tabung udara atau biasa dikenal dengan pipa organa adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bumi. Secara fisik, peristiwa ini dapat diketahui dengan bertambah kerasnya suara sumber. Berdasarkan teori di atas, kejadian ini terjadi jika hasil superposisi gelombang datang dan pantul berupa gelombang berdiri. Nah, soalnya aku mau jelasin gambar di bawah ya sedikit. Ini kan teman-teman bisa lihat ya. Nah, di bawah ini ada gambar gelombang. Ada 3 nih. Kenapa lalu di sini ada keterangan hama pertama, kedua, dan ketiga. Apa sih maksudnya? L sama dengan 1/4. Teman-teman bisa lihat ya nih. Ada gelombang yang atasnya aja, yang bawah nggak usah. Nah, satu gelombang itu kan sama dengan satu gelombang itu kan satu bukit, satu lembah ya. Nah, sedangkan yang kita punya ini tuh masih belum mencapai satu bukit. Ini masih setengah bukit. Jadi kalau setengah bukit sama dengan 1/4 gelombang. Jadi gelombang yang kita punya ini adalah 1/4. Nah, untuk melakukan perhitungannya nanti, kita bisa pakai rumus ini, frekuensi sama dengan 1/4 kali V per L. V-nya itu cepat rambat bunyi, sedangkan L-nya itu untuk panjang gelombangnya. Begitu juga yang terjadi untuk harmoni kedua, dengan panjang sebesar 3/4, harmoni ketiga 5/4. Lanjut. Kita lanjut ke alat dan bahan nih. Alat bahan yang kita gunakan tuh ada 5. Yang pertama tuh audio frekuensi generator, lalu speaker, lalu ada tabung resonansi berskala, reservoir air dari plastik, yang ini ya. Ini tabungnya yang berskala. Terus ada reservoir air yang bakal kita isi air. Nah, terus ada selang karet nih yang ini, yang bakal nyalurin air dari reservoir air ke tabung berskalanya. Lanjut ke tata cara praktikum, mungkin bisa skip. Nah, pengolahan data nih, kita masuk ke pengolahan data. Nah, di sini secara grafis kita disediakan 3 tabel. 3 tabel ini kita bakal masukin 3 frekuensi juga nih. Ini aku izin share note. Nah, untuk tabel yang pertama, kita bakal ngisi frekuensinya itu sebesar 850. Nah, untuk yang kedua itu 750, dan untuk yang ketiga itu 650 nih. Nah, panjang pipa resonansi ke M ini ada L1, L2, L3, dan L4. Ini ada permukaan diturunkan, ini permukaan airnya ya. Lalu ada permukaan dinaikkan, lalu ada yang merata-rata. Nah, nanti setelah percobaan kita bakal dapat nih angka-angka untuk dimasukkan ke dalam datanya. Yang pertama itu saat permukaan diturunkan. Nah, saat permukaan diturunkan, airnya tuh kan kita sambil mendengarkan suara ya, suara-suara dari saat airnya dinaikkan dan diturunkan. Nah, ketika airnya itu mengalami beresonansi, mengalami perubahan gitu. Nah, kita bisa langsung nyatet gitu. Angkanya tuh, misal nih, yang pertama tuh L1-nya kita dapat 8. Lalu L2-nya 27. Lalu ada 47 dan 66. Nah, ini saat permukaan diturunkan ya. Lalu saat permukaan dinaikkan, biasanya tuh hasil dari permukaan yang diturunkan ini bakal sama dengan yang permukaan dinaikkan. Nah, cara ngisinya ketika permukaan dinaikkan itu, angkanya tuh kita isi dari L4, ya kan?
Lanjut nih 66, berarti 66, 47, 27, dan 8. Tapi bisa nggak sih, Kak, nanti angkanya tuh berbeda? Bisa aja. Nah, itu masuk lagi ke keterbatasan ketidakpastian pengukuran. Apakah itu salah dari pengamatnya kah, atau dari alatnya, atau ketidakpastian acak. Lanjut ke LM rata-rata. Nah, gimana sih caranya? Yaitu permukaan diturunkan, tambah permukaan diturunkan, lalu bagi 2. Nah, datanya kan ada 2 ya. Berarti ini 8 karena sama 8, 47, dan 66. Begitu juga yang terjadi untuk frekuensinya 750 dan 650. Nanti kita isi lagi L1, L2, L3, dan L4. Lalu nanti kita dengarkan lagi pada frekuensi 750, di mana sih angka-angka berapa aja yang mengalami resonansi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini aku hapus dulu. Di sini kita bakal cari V menggunakan regresi linear. Jadi, nilai-nilai yang kita dapat dari tabel tadi, tabel yang ini, yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya ini. Nih, kita bakal, ini, yang ini nih. Nah, kita bakal masukin ke regresi linear. Nah, untuk nilai LM itu dari LM rata-rata tadi, kita tuh bakal dapat nilai LM kita jadiin ke Y. Nilai M kita jadiin ke X. Jadi untuk regresi linearnya nanti, misal aku bikin tabel dulu. Sini, nanti kan nilai X-nya itu, nilai Y ini. Nah, nilai X-nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan L1, L2, L3, dan L4-nya. Sedangkan nilai LM itu nilai M rata-rata yang udah kita rata-ratain. Nah, misalnya kayak tadi ada 8, 47, 27 dulu, 27, 47, dan 66, ya kan? Nah, terus langsung dilanjutin ya apa-apa aja keterangannya gitu. Terus jangan lupa ada nilai jumlahnya di bawah. Nah, ini jangan lupa dicari nilai Y dan X-nya. Untuk cari B dan delta B-nya, mungkin kita bisa pakai ini dulu ya. Ini dulu. Nah, nilai kita pakai ini, dan yang ini, dan yang ini. Nah, ketika kita udah mendapatkan nilai B, delta, dan delta B, kita masukin dulu nih ke rumus ini. Nah, karena kan kita mau masukin ke pelaporannya dalam bentuk V plus minus delta V. Nah, misalnya nih nanti kita dapat B-nya tuh 50 gitu, misal. Terus ya udah nanti kita cari 2 kali V sama dengan 2 kali 50 kali berapa tuh tadi? Frekuensi yang pertama 700, misal 750 nih. Jadi tinggal dapat hasilnya berapa gitu. Nah, untuk secara grafis kita bakal bikin 3 tabel, 3 regresi linear, dan 3 pelaporan. Untuk yang terakhir, jangan lupa bikin TK-nya ya untuk masing-masing frekuensi juga. Oke, lanjut. Itu secara grafis, lanjut. Nah, ini kemudian ada secara analitis nih. Secara analitis itu diketahui ln kurang ln minus 1 sama dengan V per 2F. Dengan persamaan di atas, tentukan nilai V untuk masing-masing pasangan data pada tiap-tiap frekuensi pengamatan yang ada yang dilakukan. Nah, di sini ada L4 kurang L3 sama dengan V 4 kali 3 per 2V. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke rumus yang ini. Boleh aja. V 4 dan 3 sama dengan L4 tadi yang kita dapat kurang L3 kali 2V, 2F frekuensi. Misalnya yang pertama tadi adalah 850 ya, nanti dikali sama yang ini dikali sama 850 ya gitu. Nanti berapa hasilnya dihitung juga untuk V32-nya dan V21-nya. Nah, secara analitis ini juga kita bakal punya 3 data ya. Karena kita punya 3 frekuensi. Nah, yang pertama 850, 750, dan 650.
Nah, nanti setelah mendapatkan itu semua, kita bakal cari nih untuk tentukan nilai untuk pelaporannya V plus minus delta V. Nah, untuk V itu jumlah dari V yang kita dapat, nih, V43, V43, V32, V21, nanti kita jumlahin, terus kita bagi N. Bagi 3 ya berarti, karena ada 3 datanya. Nah, lalu untuk delta V-nya, kita ambil hasil dari nilai V tadi, kurang delta V max, delta V yang paling besar gitu. Misalnya delta V sama dengan, misalnya kita dapat nilai V-nya tuh tadi 6, terus yang paling besar itu 8 nih. Nah, ini kan harusnya hasilnya min ya, tapi karena ini mutlak, berarti hasilnya tuh plus ya, 2. Berarti kita dapat delta V-nya itu 2. Nah, selanjutnya kita bakal cari nilai tingkat ketelitiannya. Nah, untuk cara analitis, jangan lupa kita ada 3 data, yaitu 850, 750, dan 650. Oke, lanjut ya ke pengolahan data selanjutnya. Nah, secara empiris. Secara empiris ini, kita nggak bakal nyari 3 data lagi secara masing-masing frekuensi, tapi langsung aja ya, karena dia tuh bersifat konstan. Langsung aja 331, ini ada diketahui V sama dengan 331 akar 1 plus T per 273. Nah, untuk T keterangan T itu berarti suhu ruangan praktikum yang dalam bentuk Celcius. Untuk T-nya itu ada 25 Celcius, derajat Celcius. Dari persamaan di atas tentukan nilai V. Nah, nanti ketika kita udah dapat, udah masukin nilai 25-nya, 25-nya udah kita hitung, baru kita dapat nilai V. Nah, baru nanti kita dapat nilai secara empirisnya. Berarti tadi kita ada berapa sih? Dalam pengolahan data kita ada tiga macam, yaitu secara grafis, analitis, dan empiris. Yang secara analitis dan grafis itu kita bakal nyari 3 data, karena kita punya 3 frekuensi, yaitu 850, 750, dan 650. Sedangkan secara empiris, kita cuma perlu 1 aja, karena dia bakal sama hasilnya untuk 3 frekuensi. Mungkin sekian itu dari aku. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat pada modul resonansi gelombang bunyi atau RGB. Nah, pada modul kali ini, alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama ada audio frekuensi generator, ada kabel jumper, ada speaker, lalu ada pipa organa atau tabung resonansi berskala. Yang berikutnya ada selang karet, lalu yang terakhir ada reservoir air dari plastik. Untuk alat pertama yang digunakan dalam modul RGB ini yaitu ada audio frekuensi generator. Bagian-bagian dari audio frekuensi generator yang pertama ada tombol power, itu untuk menyalakan dan mematikan dari audio frekuensi generator ini sendiri. Lalu ada bagian untuk mengatur amplitudo, bagian untuk menyambungkan kabel jumper, bagian frekuensi, dan yang terakhir untuk bentuk gelombangnya. Yang pertama itu dari amplitudo dulu. Nah, amplitudo ini akan berfungsi sebagai pengatur volume yang akan dikeluarkan dari speakernya. Lalu untuk bagian dari frekuensi, dia itu berfungsi sebagai seberapa nyaring suara yang akan dihasilkan dari speaker tersebut. Lalu untuk slot jack ini, untuk yang bagian warna hitam, dia akan disambungkan ke kabel jumper yang berwarna hitam, artinya dia itu negatif. Dan untuk yang bagian warna merah, itu untuk kabel jumper yang warna merah, artinya dia itu bagian yang positif. Untuk alat berikutnya yang digunakan dalam modul RGB ini yaitu ada kabel jumper. Kita menggunakan sepasang yang warna merah dan yang warna hitam. Lalu selanjutnya ada speaker. Di sini speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan suara, dan ada tabung resonansi berskala atau pipa organa terbuka. Nah, pipa organa ini berfungsi untuk sebagai medium perambatan gelombang yang dihasilkan oleh speaker. Lalu ada reservoir air dari plastik, dan ada selanjutnya ada selang karet. 3.
Nah, pertama-tama sambungkan audio frekuensi generator ke stop kontak. Ini keadaannya udah tersambung ya. Setelah tersambung, lalu kita hubungkan audio frekuensi generator dengan speaker menggunakan kabel jumper. Untuk pemasangan kabel jumpernya, yang negatif ke negatif, yang positif ke positif. Untuk negatif itu berwarna hitam. Nah, yang positif itu berwarna merah. Sambungkan dari slot jack audio frekuensi generator ke slot jack speaker. Yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Pada modul kali ini kita akan melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama yaitu di frekuensi 600 Hz, yang kedua di 700 Hz, dan yang ketiga di 800 Hz. Nah, setelah audio frekuensi dinyalakan, kita atur langsung saja ke percobaan pertama. Kita atur ke 600 Hz. Nah, lalu sebelum mencari titik-titik resonansi gelombang bunyi, kita naikkan dulu permukaan airnya ke atas menggunakan reservoir air. Nah, serasa sudah cukup atas, lalu kita turunkan secara perlahan reservoir air, lalu dengarkan baik-baik suara yang berubah, yaitu ketika resonansi terjadi. Nah, barusan itu terjadi resonansi. Itu resonansi pertama di titik pertama. Nah, yang barusan terjadi resonansi lagi, itu titik keduanya. Nah, barusan juga terjadi resonansi. Nah, barusan juga ada resonansi. Nah, barusan juga terdapat resonansi. Nah, setelah permukaan air di bawah, kita naikkan lagi permukaan air ke atas, lalu kita cari lagi titik-titik resonansinya seperti tadi. Nah, barusan ada resonansi. Nah, itu resonansi kedua. Nah, barusan resonansi ketiga. Nah, itu resonansi yang keempat.
Itu resonansi yang kelima. Nah, setelah itu lakukan percobaan seperti barusan di frekuensi 700 dan 800. Untuk mengubah frekuensi di audio frekuensi generator ini, kita cukup memutar bagian yang besar ini ya. Karena kita tadi sudah menentukan di 600 Hz, kita selanjutnya akan menentukan di 700 dan 800 Hz. Kita putar untuk lingkaran yang besar ini ke angka 7, dan kita pastikan yang lingkaran bawah ini dia sudah di 100. Kita bisa baca ini 700 Hz. Lalu berikutnya untuk ke percobaan ketiga kita butuh frekuensi 800 Hz. Berarti kita perlu memutar bagian yang ini ke angka 8 dan bagian ini di 100. Jadi kita sudah mendapatkan frekuensi 800 Hz.